pasti akan sangat membosankan ya, apalagi masih pagi-pagi dan pasti Anda semua mungkin masih merasa mengantuk, karena saya juga. Oke, jadi ini saya akan bagi jadi 4 kelompok, ya, akan bagi jadi 4 kelompok, kemudian nanti setiap kelompok akan mendapat giliran untuk menyiapkan pertanyaan, dan kelompok sisanya itu cepat-cepatan untuk menjawab. Dan saya, Bu untuk aktivitas pagi ini, kami akan menilai tentang pertanyaan yang diajukan. Pertama, saya akan membagi menjadi dua terkait materi hari ini. Jadi materi tentang problem formulation. Kemudian sesi setelah itu tentang review quantitative dan qualitative research, dan juga materi pertama, tapi mungkin materi yang pertama juga akan bisa di-cover, boleh ditanyakan di sesi kedua nanti gitu. Nah, di sini yang menjadi penilaian itu akan ada 4 hal ya. Yang pertama nilai pertanyaan. Jadi Anda bertanya sesuai atau tidak dengan apa yang kemudian dengan topik kita tentang problem formulation, walaupun tidak ada di slide juga tidak apa-apa, tapi yang penting sesuai gitu, apa materinya tentang problem formulation. Kemudian nilai jawaban, jadi ketika Anda menjadi penjawab, Anda akan mendapatkan nilai jawaban gitu ya. Jadi total nanti akan ada, untuk sesi pertama akan ada 8 sesi, artinya setiap kelompok akan mendapat 2 kali kesempatan untuk bertanya, dan nanti nilai jawaban itu akan didapatkan oleh grup yang paling cepat menjawab. Kemudian nilai kekompakan tim itu juga penting, jadi jangan sampai dalam satu tim kemudian satunya mengatakan A, satunya mengatakan B, padahal pertanyaan yang diajukan sama dan sebagainya. Kemudian juga nilai keaktifan individu. Jadi 4 hal itu akan kami nilai pagi ini. Pak Arbi dan Bu Eli mohon cek email ya, karena saya sudah buatkan Google Sheet-nya untuk form penjurian kita pada pagi ini, dan nilai ini akan dimasukkan ke nilai akhir Anda juga. Jadi tidak hanya nilai ujian saja gitu ya. Dan tidak hanya nilai ujian dan nilai tugas saja. Jadi komponen ini akan dimasukkan juga ke nilai akhir Anda. Begitu. Ya, matur Pak Harvey dan Bu Eli. Jadi kita sambil belajar bersama, ya, tapi biar fun dan nggak pasif gitu ya. Dan saya akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Jadi kelompok pertama itu, tetapi ada yang 4, ada yang 5. Jadi itu saya rasa tetap oke karena nanti bisa dirembuk bersama ya. Kelompok 1, Mas Syarkim, Mas Elan, Mas Hendra, dan Mas Fahrudin. Itu kelompok pertama. Oke. Jadi misalnya Anda sekarang mau buat grup WA atau apapun, silahkan. Atau mau menggunakan chat jangan di sini ya. Ini chat ini bukan chat ini nanti akan saya gunakan untuk melihat siapa dulu gitu, kelompok mana dulu yang lebih cepat untuk menjawab. Jadi di chat di stream di Google Classroom Anda juga boleh gunakan itu untuk berkoordinasi. Jadi Mas Syarkim, Mas Elan, Mas Hendra, dan Mas Fahrudin itu kelompok 1 ya, kelompok 1. Oke, ingat, kelompok 1. Kemudian Mas Rantau, kemudian Mbak Sela, Mbak Yuvinta, Mbak Amirah Nova, dan Mbak Amirah Syafa, itu grup 2. Oke. Mas Rantau, Mbak Sela, Mbak Yuvinta, Mbak Amirah Nova, Mbak Amirah Syafa, grup 2. Kemudian yang grup 3, Mbak Anggraini, Mbak Anissa Nur Izati, Mbak Gloria, Mas Hafizon, Mbak Intan Permatasari. Oke, jadi Mbak Anggraini, Mbak Anissa, nanti mungkin, oke. Mbak Anissa, Mbak Gloria, Mas Hafizon, dan Mbak Intan Permatasari, oke. Dan kelompok terakhir adalah Mas Iqbal Faturrahman,
Mas Rama Eka, Mas Rian, Mbak Rifara, dan Mbak Talia Naziha. Oke ya, sudah jelas ya. Kelompok terakhir, Mas Iqbal, Mas Rama, Mas Rian, Mbak Rifara, dan Mbak Talia. Oke, sekarang saya akan berikan waktu 4 menit untuk tiap kelompok misalnya mau berembuk atau mau apa namanya berkoordinasi terlebih dahulu. Jadi kalau nih ya peraturannya, kalau ada pertanyaan kemudian dijawab dengan benar oleh salah satu tim, maka tim yang menjawab itu akan mendapat nilai. Tetapi jika ada pertanyaan yang dijawab kurang tepat oleh tim yang mau menjawab tadi, nanti siapa yang lebih dulu, itu maka nilai pertanyaan dan nilai jawaban akan dibagi dua. Jadi nilainya akan dibagi dua untuk penanya dan untuk penjawab, gitu ya. Pak Arbi dan Bu Eli juga. Jadi nanti kalau jawabannya kira-kira kurang pas, maka nilainya kita bagi dua antara yang memberi pertanyaan dengan kelompok yang menjawab. Seperti itu ya. Jadi seperti itu rule-nya. Kemudian nanti di sini saya akan memberikan mungkin acak ya, acak. Jadi tidak hanya kelompok 1, 2, 3, 4 itu tidak, tapi bisa dari 4 dulu, bisa dari 3 dulu. Kemudian nanti di sini di chat kelompok lainnya cepat-cepatan. Jadi misalnya kelompok 1 gitu. Jadi langsung ngetik di situ 1, 2, 3 gitu. Mana yang paling di atas itulah yang akan menjawab, akan saya berikan kesempatan untuk menjawab terlebih dahulu. Begitu. Kira-kira ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akan mulai jam 7:10, jadi masih ada 3 menit untuk Anda berkoordinasi. Bu Eli dan Pak Arbi, oh ya, sampun sudah melihat di sini, nggih. Sip. Kita bisa mungkin chat di filenya ini juga. Kalau menjawab berarti cepat-cepatan ya, Bu? Ya, tapi cepat-cepatannya sebelum menjawab, mungkin dituliskan di chat dulu. Ini saya buat rule-nya, tuliskan di chat dulu kelompok mana yang akan jawab gitu. Jadi misalnya saya sekarang bilang, oke, sekarang kelompok 3 bertanya. Nah, nanti kelompok 1, 2, dan 4 nulis di chat siapa dulu nama kelompoknya, artinya misalnya 1 gitu, atau 2 atau 4 gitu. Mana yang paling cepat itu yang akan menjawab. Jadi biar lebih objektif yang ngelihatnya dalam hitam di atas putih gitu. Oke, baru setelah saya bilang, oke, ini kelompok 1 yang paling cepat di chat, maka silakan kelompok 1 misalnya yang menjawab seperti itu. Nanti kami bertiga akan menjadi jurinya apakah jawabannya sudah tepat atau belum. Kalau misalnya kurang tepat, maka dibagi dua, yang bertanya dan yang menjawab seperti itu. Artinya menjawab tetap dapat poin juga, tetapi dibagi dua poinnya dengan yang bertanya. Oke, ya. Silakan 1 menit lagi ya, kita akan mulai. Pak Arbi bisa ladder shuffle nggak ya, Pak? Yang Bagaimana, Bu? Ladder shuffle itu yang untuk randomizer. Kita mau mengenerate randomizer itu, Bapak. Yang belum pernah saya, Bu. Oke, saya akan ini ya, sudah ada di sini. Oke, jadi ladder shuffle itu kayak random generator, jadi biar saya fair, jadi kelompok mana dulu yang akan memberikan itu di ini kan. Oke, ya sekarang kita mulai ya. Untuk urutan yang pertama, kelompok 2 memberikan pertanyaan. Silakan pertanyaannya kelompok 2.
nanti ada ini ya yang berbicara dari kelompok 2. Mungkin sekarang saya akan beri waktu 2 menit untuk memikirkan pertanyaannya apa, dan itu harus sesuai dengan saat ini, maksudnya materi saat ini. Ayo kelompok 2. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2 mau nanya Bu soal yang materi untuk hari ini. Jadi kan ada perbandingan antara research topic dengan research question. Dimana kalau research topic itu dia biasanya lebih luas, netral, dan idenya terbuka. Nah, kami ingin bertanya, netral di sini itu maksudnya seperti apa ya, Bu? Terima kasih. Oke, itu pertanyaan dari kelompok 2. Kemudian sekarang, monggo kelompok 1, 3, 4, silakan di chat siapa yang mau jawab duluan. Ayo. Ayo, ini kok masih kosong. Oke, kelompok 1. Ya, silakan. Oke. Ya, silakan Mas. Oke, baik Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin mencoba menjawab dari pertanyaan kelompok 2 berkaitan dengan riset problem ya, harus netral tadi. Nah, jadi memang dari seorang periset atau researcher itu kan hal yang ingin diselesaikan gitu berkaitan dengan permasalahan yang ada. Nah, maksudnya di sini netral itu tidak karena aspek tertentu kemudian membenarkan yang lain gitu. Jadi memang kebenaran itu mutlak seperti itu. Dan ini mungkin melengkapi tidak memiliki tendensi untuk mengarah ke suatu solusi jawaban. Itu mungkin itu jawabannya, Bu. Terima kasih. Oke, very good. Very good. Terima kasih Mas Syarkim. Very good. Ya, silakan Mas. Ya, silakan. Yang dimaksud netral dari tambahan untuk kelompok 1 menjawabnya adalah misalkan kita meninjau suatu problem ya dari berbagai macam studi literatur yang kita lakukan, ternyata ada beberapa pandangan atau point of view itu tadi. Nah, mungkin beberapa metode dikatakan kurang sesuai untuk bidang supply chain. Ada metode yang lain dikatakan lebih sesuai untuk bidang hospital. Nah, kita mencoba memandang dari sisi menyeluruh dari berbagai macam sudut, jadi tidak memandang dari sisi satu atau beberapa peneliti tersebut, tetapi kita menggabungkan dari sudut peneliti lain. Nah, dengan hal itu maka kita bisa lebih netral dan lebih bisa objektif dalam aplikasi atau penggunaan suatu metode tersebut dengan melihat kelebihan dan kelemahan dari berbagai macam metode dari berbagai macam aplikasi tersebut. Mungkin itu Bu netralnya. Terima kasih. Oke, ya, terima kasih Mas Farudin. Oke, saya akan memberikan kesempatan Bu Eli dan Pak Arbi untuk menanggapi terlebih dahulu. Monggo Bu Eli dan Pak Arbi, kalau sudah membaca di materi kita hari ini, yang namanya research topic itu should be broad, neutral, and open-ended idea. Nah, neutral itu seperti apa? Mohon ditanggapi apakah teman-teman sudah fine atau sudah oke dengan itu. Monggo Pak Arbi dan Bu Eli. Iya, baik Bu, terima kasih. Begini sih teman-teman, kalau jawaban yang tadi rasanya cukup baik ya. Jadi artinya kalau kita mencari suatu topik ini kan tidak ada satu hal yang sifatnya tendensius bahwa topik yang saya pilih ini topik yang ini yang paling bagus menurut saya. Tapi kita harus secara fair melihat pada penelitian sebelumnya, apakah ada katakanlah kelebihan atau kekurangan dari topik yang sedang kita bahas. Nah, kita
posisikan netral agar tidak ada meyakinkan satu pembaca bahwa topik yang kita temukan ini adalah topik yang paling bagus di antara topik yang lain, gampangnya semacam itu sih. Nah, sementara kalau masuk ke research question barulah harus dibuat lebih detail bagaimana permasalahan yang sudah ditentukan di dalam penelitian kita itu harus lebih clear bahwa ini ada satu titik masalah yang sedang kita bahas di sana. Saya kira jawaban dari teman-teman sudah lumayan bagus sih, Bu Fitri. Menurut saya sih itu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Ardi. Bu Eli ada tambahan? Jadi Bu Fitri, matur suwun. Kalau menurut saya jika kita mencari problem dari suatu penelitian, kita bisa melihat dari penelitian sebelumnya. Jadi kita harus review artikel dulu dari penelitian sebelumnya. Kemudian biasanya di situ itu ada saran untuk penelitian selanjutnya. Nah, di situ kita bisa melihat saran dari penelitian sebelumnya itu apa, sehingga bisa kita jadikan topik penelitian kita. Itu saja Bu Fitri, matur nuwun. Matur nuwun Pak Ardi dan Bu Eli. Ya, sepertinya semua sudah jelas ya, artinya netral itu tidak ada tendensi, ini Mas Elan very good, jadi tidak ada tendensi untuk mengarah ke suatu solusi jawaban dulu, karena kita masih membicarakan tentang umbrella-nya topiknya secara umum seperti itu, dan itu juga topik secara umum ini ditinjau dari berbagai aspek tadi, sehingga kita masih netral ketika kita menentukan suatu topik seperti itu. Very good. Pak Ardi, mau ada yang ditambahkan? Cukup rasanya, Bu. Ya. Mbak Amira, sudah jelas? Dan tim nomor 2? Sudah, Bu. Oke, siap. Good. Oke, saya rasa ini lebih menarik seperti ini ya. Kemudian saya lihat lagi random generator saya. Selanjutnya adalah kelompok 3. Silakan kelompok 3. Dan kelompok lain silakan tulis di sini ya. Berarti kelompok 1, 2, dan 4. Monggo di chat. Selamat pagi, Bu. Pagi. Ya, saya perwakilan dari kelompok 3, Bu. Ingin bertanya, Ya. Bagaimana cara mengubah pertanyaan dari research problem menjadi research question, dan yang terakhir menjadi research objective. Oke. Very good question. Oke. Grup 1, 2, 4 silakan. Bisa dirembuk dulu, kemudian ditulis di chat siapa yang akan menjawab. Ayo. Ayo, kelompok 1, 2, dan 4. Bisa ya oke, saya beri waktu lah ya untuk mencari jawabannya. Oke, ya kelompok 1 lagi. Silahkan, Mas Syarkin. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi tadi kan berkaitan dengan riset problem, kemudian bagaimana menjadi riset question, kemudian menjadi pertanyaan yang objektif atau diformulasikan seperti itu kan. Jadi untuk masalah berkaitan dengan
riset problem gitu ya. Mhm. Jadi itu kan penyebab atau alasan seseorang melakukan penelitian gitu. Jadi Mhm. setelah mempunyai gambaran penelitian yang akan diambil itu seperti apa, nah dari situ Mhm. menambah referensi, kemudian setelah itu dari referensi-referensi yang didapat gitu ya, karena researcher juga harus melihat dari penelitian-penelitian sebelumnya atau yang ada secara global seperti itu, kemudian dari situ eh, problem yang ingin diangkat dari suatu penelitian yang ingin diambil itu seperti apa, kemudian dicatatkan seperti itu eh, sesuai dengan apa yang ingin dari researcher itu inginkan, tujuan ataupun kesimpulan yang ingin diambil gitu. Setelah itu baru dari pertanyaan itu ya menjawab dari kemudian mungkin diformulasikan atau diolah gitu ya, hasilnya bisa menjawab dari suatu pertanyaan itu. Akhirnya itu bisa membuat pertanyaan itu menjadi objektif seperti itu. Seperti itu mungkin Bu. Terima kasih. Oke. Menambah Bu, boleh? Ya, silakan Mas. Tadi tentang riset problem, jadi memang itu secara general ya, ketika kita melihat sebuah pertanyaannya dari research problem diturunkan jadi research question, diturunkan jadi research objective, itu caranya bagaimana? Monggo. Jadi tadi kan yang paling awal tahapannya adalah riset problem dulu. Jadi kenapa kita riset problem itu kan ketika kita mengetahui sebuah sistemnya itu sebenarnya problemnya seperti apa. Nah, misalkan kita mengetahui terdapat beberapa problem dari sebuah sistem tersebut, kemudian kita mencoba meneliti lebih jauh dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, misalkan apakah ini sudah pernah diteliti sebelumnya, oh ternyata sudah dengan problem itu, terus apa sih yang menyebabkan kekurangannya, oh ternyata sudah diteliti tetapi metodenya masih kurang memberikan hasil yang optimal, kemudian kita baru mengajukan metode yang lain sebagai perbandingan, atau mungkin dengan metode yang sama tapi kita aplikasikan di tempat yang lain. Jadi hal itu sebenarnya untuk membuat sebuah rancangan di dalam nanti kita menyusun formulasi tadi. Ketika kita memiliki beberapa pertanyaan, nanti kita olah untuk bisa melihat apakah aspek-aspek kekurangan daripada riset-riset sebelumnya, kemudian kita akan melengkapi di sisi bagian mana daripada objektif itu sendiri. Nah, dengan tujuan hal itu, maka kita riset objektif atau formulasi tadi akan dapat memenuhi, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang ternyata sudah dilakukan dari peneliti yang lain sama persis seperti itu dan tidak ada nilai sebuah kebaruan. Itu yang saya tangkap, Bu. Terima kasih. Oke, ya terima kasih Mas Fahrudin. Oke, sekarang kita dengarkan dari Pak Arbi dan Ibu Eli dulu. Monggo Pak Arbi dan Bu Eli mau menanggapi. Iya Bu, baik Bu, terima kasih Bu. Kalau tanggapannya kurang jelas nanti bisa dilengkapi Bu Fitri gitu teman-temannya. Jadi terkait dengan research problem, jadi kalau jawaban dari teman-teman tadi sih saya kira sudah oke. Jadi gini, research problem ini kan kayaknya kita kalau membuat satu penelitian itu kan berangkat dari satu pertanyaan gitu ya, satu masalah. Sebenarnya kita itu mau menjawab apa sih, nah gitu. Nah, menjawab apa itu yang perlu kemudian kita bangkitkan dari entah itu objek yang sedang kita teliti atau penelitian masa lalu, itu kan menimbulkan ini kok bisa gitu ya, nah kenapa ini kok menjadi seperti ini. Nah, itu yang kemudian bisa menjadi model dasar, kalau saya bilangnya model dasar ini karena ada pengalaman pribadi juga Bu Fitri, mohon maaf. jadi itu menjadi model dasar untuk oh ternyata ada satu celah di bagian ini, di mana celah di bagian ini seharusnya bisa ditutup, diselesaikan dari menjadi suatu penelitian khususnya itu menjadi riset problem kita. Nah, riset problem itu biasanya cukup agak luas ya. Kemudian kita bisa
membreakdown riset problem itu menjadi yang lebih subnya, yaitu riset question. Katakanlah kalau ada satu pertanyaan satu problem gitu ya, di breakdown menjadi pertanyaan. Problem ini di dalam problem ini ada pertanyaan 1, ada pertanyaan 2, ada pertanyaan 3. Ini tidak mungkin satu problem itu dijawab oleh satu pertanyaan, karena kita problem ini kan cukup namanya juga orang bertanya. Orang bertanya itu cukup satu kalimat, tapi jawaban kita bisa banyak kalimat. Nah, itu ilustrasinya bisa semacam itu. Problem itu kelihatannya satu celah yang sudah kita temukan, sudah bagus ya. Tapi kemudian menjawabnya bisa bilangnya ngomongnya satu jerit, jawabannya bisa satu jot. Kenapa? Karena ini problem itu menjadi sesuatu yang gimana ya untuk bisa menjawabnya. Nah, setelah kemudian dari problem itu menjadi research question dan beberapa research question itu kemudian dijawablah menjadi riset objektif. Gampangannya masalahnya apa, jawabannya apa. Nah, kemudian misalnya di beberapa karya ilmiah atau beberapa tugas akhir atau tesis biasanya ada yang menuliskan bahwa permasalahan 1, 2, 3 gitu ya. Tujuan juga 1, 2, 3. Biasanya semacam itu, tapi tidak harus. Artinya bagaimana caranya kita menjawab question itu melalui riset objektif. Nah, riset objektif itu yang kemudian biasanya kita jawab melalui selama proses penelitian kita. Nanti sampai di kesimpulan harus dikonfirmasi ulang. Oh, kesimpulan kita apakah menjawab riset objektif itu tadi. Kalau riset objektifnya terjawab, maka questionnya terjawab, maka problemnya terselesaikan. Nah, ini pengalaman pribadi sih Bu Fitri, mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Pak Ardi. Monggo Bu Eli ada yang mau ditambahkan? Jadi Bu Fitri, matur suwun. Jadi riset problem itu lebih ke bersifat luas ya. Jadi dari masalah di penelitian kita. Kemudian ke research question itu lebih ke metode kita, kemudian data-data yang kita butuhkan, penelitian kita itu mau dibawa kemana gitu. Kemudian baru ke riset objektif itu lebih spesifik, lebih detail, lebih khusus. Jadi misalnya kayak mengidentifikasi algoritma seperti itu. Jadi lebih spesifik lagi, lebih kecil lagi areanya. Teman-teman Bu Fitri. Oke, siap teman-teman, sangat Bu Eli dan Pak Arbi. Itu tadi jawabannya sudah sangat, menurut saya sudah sangat menjawab ya. Jadi memang ketika kita punya sebuah permasalahan, gitu, kita punya sebuah permasalahan, mungkin permasalahannya hanya satu, tetapi cara untuk menyelesaikan permasalahan itu tidak bisa langsung diselesaikan dengan satu aksi saja begitu. Nah, biasanya ketika kita punya suatu permasalahan, kemudian permasalahan tersebut mau diselesaikan, maka akan ada tahapan-tahapan mungkin kemudian atau aksi atau sub-aksi yang perlu dilakukan untuk menjawab tahapan tersebut. Nah, hal tadi itu bisa kita jawab, bisa kita jabarkan di research question kita, kemudian itu yang akan kita jawab di penelitian kita, sehingga permasalahan kita itu bisa kita selesaikan dengan menyelesaikan tahapan-tahapannya. Karena tadi sesuai yang disampaikan oleh Pak Arbi tadi, bahwa walaupun permasalahannya cuma satu, tapi kita belum tentu hanya bisa melakukan, atau belum tentu satu kali attempt untuk menyelesaikannya sudah cukup untuk menjawab permasalahan atau problem yang kita miliki, seperti itu. Jadi intinya seperti itu sih. Saya sangat setuju tadi dengan Pak Arbi dan Bu Eli. Dan memang kemudian caranya untuk membreakdown bagaimana? Nah, caranya tadi seperti yang Mas Farudin sedikit sampaikan juga tadi, bahwa sekarang kita pikirkan research problemnya. Research topiknya dulu, umbrella-nya, payungnya apa, kemudian research problemnya, apa sih permasalahan yang ada di saat ini. Bisa permasalahannya berbasis domain, artinya permasalahan di domain itu belum diselesaikan, atau bisa permasalahannya berbasis method yang belum efektif, atau bisa permasalahannya berbasis kedua-duanya. Dan juga bisa permasalahannya itu kita temukan berdasarkan apa yang terjadi di sekitar kita, misalnya surrounding, seperti apa yang Pak Arwi akan lakukan di disertasi beliau, karena menemukan suatu permasalahan di perusahaan, kemudian tapi
permasalahan ini kemudian bisa digeneralisasi untuk perusahaan-perusahaan yang lain ya, seperti yang saya highlight di pertemuan pertama. Kemudian bisa juga kita membaca begitu banyak literatur, kemudian kita melihat bahwa oh ada sesuatu yang bisa kita selesaikan di sini dan itu menjadi problem kita. Jadi gap yang kita temukan itu menjadi problem kita. Nah sekarang kan kita akan menjawab nih gap ini atau problem ini akan kita jawab. Nah belum tentu kita bisa menjawab dalam satu langkah saja gitu. Jadi kita perlu ada beberapa aksi. Nah beberapa aksi ini kemudian bisa kita turunkan menjadi research question kita. Nah dari research question ke research objective lebih mudah lagi karena tujuan research objective itu adalah menjawab untuk setiap aksi yang kita akan lakukan di research question kita, seperti itu. Jadi, seperti itu secara umum dari research problem, kemudian diturunkan menjadi research question, kemudian diturunkan menjadi research objective. Jadi intinya kalau ketika research problem itu masih pada tataran permasalahan, maka research question itu tataran permasalahan yang implikatif, artinya tataran permasalahan yang dapat kita selesaikan dalam research kita, seperti itu. Jadi kayak turun breakdown satu level, sehingga itu bisa diselesaikan untuk menjawab permasalahan yang utama, seperti itu. Begitu. Contoh sederhananya bagaimana ya? Pak Arbi atau Bu Eli ada contoh nggak? Contoh, maksudnya selain yang saya berikan di ini, tapi dan yang sederhana saja. Mungkin begini sih Bu Fitri, jadi kalau melihat penelitian misalnya, atau mungkin saya sedikit cerita punya saya, enggak apa-apa Bu Fitri ya. Oh ya, monggo silakan. Iya. Jadi begini sih teman-teman, jadi kalau menentukan satu research problem ini memang satu tantangan yang luar biasa lah istilahnya gitu ya. Jadi kabarnya kalau penelitian yang sedang saya lakukan, mungkin saya coba menyampaikan secara lebih singkat mungkin bagi untuk sharing dengan teman-teman, jadi bukan kayak apa gitu, hanya sharing. Barangkali kalau misalkan teman-teman ada masukan, saya sangat berterima kasih sekali karena ini sedang butuh banyak masukan soalnya gitu. Jadi misalkan begini, di perusahaan itu yang kemarin saya juga sampaikan ke beberapa dosen pengampu juga, perusahaan itu punya mesin, kemudian mesin ini seringkali kayak katakanlah seperti injection molding atau CNC, itu kadang-kadang nyari setting yang paling optimal tuh bagaimana gitu. Nah kemudian muncullah satu pertanyaan, bagaimana mengoptimalkan mesin? Nah ini cuma sebagian dari yang saya sampaikan, saya teliti. Bagaimana cara mengoptimalkan mesin CNC misalkan? Cutting speed-nya berapa, kemudian depth of cut-nya berapa, kemudian nanti rotasinya berapa, dan macam-macam itu kemudian harus dicari agar nanti kekasaran permukaan dari produk yang dibobot itu paling halus gambarnya gitu. Nah dari situ kemudian muncul satu pertanyaan, berarti ini settingnya berapa? Nah itu. Nah untuk menjawab problem tersebut, maka muncullah satu pertanyaan begini, terus cara menentukan kecepatan yang paling optimal berapa? Cara menentukan depth of cut yang optimal bagaimana? Nah, kemudian ini muncul beberapa research question. Nah, kemudian kemudian tujuannya jadi lebih mengerucut. Oh, satu, bagaimana menentukan setting yang paling optimal. Dua, bagaimana caranya meminimumkan kekasaran permukaan dari produk yang sedang dibobot. Tiga, metode apa yang akan dipakai. Nah, ini baru satu problem dipecah menjadi tiga tujuan. Selebihnya itu bisa jauh lebih banyak lagi sih teman-teman. Jadi artinya kalau kita dari awal secara riset problem itu sudah susah untuk menemukan. Jadi ini kira-kira saya harus pilih topik apa ya. Nah ini itu perlu ditekankan dulu formulasi problemnya. Kalau kita tidak berangkat dari formulasi problem yang bagus, nanti belakangnya nanti sangat mudah untuk dibantah. Nanti ini. Demikian Bu Fitri. Terima kasih Bu. Sungkan saya Bu. Itu sangat contoh yang Pak Arbi berikan tuh sangat mudah dipahami. Jadi betul-betul kelihatan, jadi research problemnya apa, bagaimana kita jadi permasalahan yang ada adalah saat ini
ketika menggunakan mesin injection molding maupun CNC tadi, kemudian masih banyak terdapat cacat produk gitu ya. Jadi itu permasalahannya kita. Nah, kemudian kita ingin bagaimana cacat produk ini atau apa namanya produk ini kita hasilkan dengan lebih baik seperti itu permasalahan. Nah kemudian dari situ ternyata banyak sekali fitur hal-hal yang perlu di adjust yang tadi Pak Api sudah sampaikan, sehingga itu menjadi research question-nya. Bagaimana mengatur nozzle-nya, bagaimana mengatur cutting speed-nya, bagaimana mengatur bla bla bla. Nah kemudian itu research objektifnya bisa diturunkan dari pertanyaan yang sudah detail untuk langkah yang bisa dilakukan seperti itu. Sebentar, ini ada pertanyaan dari Mas Rantau ya. Pak Arbi, apakah ada saran untuk tetap fokus dari research problem, diterjemahkan research question dan research objektif? Ke depan juga akan memberikan batasan terhadap penelitian. Oke, jadi apa sih sarannya agar kita bisa tetap fokus dari research problem untuk diterjemahkan jadi research question dan research objektifnya sehingga tidak melebar-melebar. Begitu ya maksudnya Pak Mas Rantau ya? Ya, oke. Gimana nih? Ada ide? Ini pertanyaannya buat Pak Arbi gitu. Iya, ini buat Pak Arbi. Teman-teman yang lain ada yang mau menjawab dulu? Ya, monggo sih kalau ada tanggapan dulu, monggo sih teman-teman barangkali jawab. Kebetulan Pak, ini dengan Rantau Pak Ardi. Oh siap. Pak Ardi juga sudah mengasih paparan tadi ya bagaimana proses produksi dari sebuah pabrik dan menentukan parameter operasi yang optimal. Ini kan jadi paparannya dari situ kita akan lebih dapat contoh ya. Dan ini banyak kasus yang mungkin akan dialami hal yang serupa sama teman-teman ketika menyusun pertanyaan dari penelitian ini. Gitu, Pak Ardi. Iya, begini sih Mas Ranto, ini yang sedang saya lakukan, ini berbasis pengalaman juga. Nanti kalau pengalaman saya mungkin agak menyesatkan, nanti diluruskan sama Bu Fitri nanti Mas Ranto ya. Jadi kalau tulisan pertanyaan Mas Ranto kan gini, tetap fokus ya dari riset problem kemudian sampai ke riset question. Memang kalau kita mencari satu gap penelitian ini kan harus memilih dari sekian banyak, katakanlah kasus tadi yang saya sampaikan misalkan tentang terkait dengan CNC, itu sebenarnya problemnya banyak. Problem itu banyak, optimasi mesinnya iya, kalau dari material itu kalau berbeda nanti optimasinya juga berbeda, kemudian nanti kalau dari jenis jenis mesinnya itu juga ukuran skala yang berbeda, maka nanti optimalnya juga berbeda juga. Ada banyak pertanyaan. Pilih satu pertanyaan yang kita paling fokus. Nah, fokus kita itu untuk agar bisa tetap tidak bergeser kemana-mana. Itu biasanya kita membuat ya kalau mungkin ada Pak Purwoko biasanya. Oh, tadi sudah live kayaknya. Itu kita membuat satu ini loh. Kalau saya yang pengalaman adalah kita membuat satu mind map. Ya, satu mind map itu katakanlah mind map bisa macam-macam ya, bisa macam-macam dari topiknya bisa, tapi kalau misalkan agar tetap fokus kita coba bikin satu mind map dari riset problem kita. Ya, problem yang kita tulis ini, saya ingin mengoptimalkan mesin CNC. Pecah. Ada yang pakai metode A, ada pakai metode B, kemudian atau dimunculkan lagi questionnya. Oh, saya harus ketika mengoptimalkan itu berarti yang harus melakukan A, melakukan B, melakukan C, melakukan D. Nah, ini agar Anda bisa memilih jalur yang mau dipilih, yang di peta yang mau diambil itu yang mana. Yang tengah-tengahnya adalah riset problem Anda, kemudian mecah-mecah menjadi riset question. Nah, Anda kalau misalkan bisa menggali sekian atau mengenerate sekian banyak riset question dari satu riset problem, itu lebih banyak, lebih bagus. Nah, untuk lebih memudahkan adalah Anda tinggal pilih mana di antara question itu yang bisa saya jawab terkait dengan penelitian saya. Kalau ternyata formulasi problem itu Anda katakanlah terlalu luas, saking luasnya sampai muncul question yang sangat banyak,
lalu kita mau selesaikan semua, khawatirnya tidak nutut. Nah, itu enaknya agar kita bisa fokus gitu ya. Jadi satu riset problem muncul menjadi 4 pertanyaan. Nah, 4 pertanyaan ini effortnya besar semua atau tidak? Kalau 4 pertanyaan ini besar semua, Anda bisa fokus ke 2 pertanyaan, misalkan 2 riset question untuk bisa diselesaikan. Sehingga satu riset problem tidak harus menjadi satu penelitian, nanti bisa jadi beberapa penelitian dengan memecah riset question tersebut. Nah, itu misalkan kalau Mas Ranto punya satu problem, ternyata problem itu cukup luas, Anda bisa mengajak teman Anda untuk berbagi. Saya tak menyelesaikan question yang bagian ini, karena ini cukup berat. Nanti kamu menyelesaikan yang bagian itu. Nah, ini kan sangat bagus. Jadi riset problem berangkat dari riset problem yang sama, tapi kemudian bisa menelurkan beberapa penelitian. Tentu saja kadar ke tingkat level questionnya itu harus kita kaji. Nggak mungkin kemudian kita satu riset problem kemudian pertanyaan 1 kamu, pertanyaan 2 nanti saya. Ini kan terlalu sederhana nanti. Nah, ini ya perlu ada kajian semacam itu. Kurang lebih begitu sih Bu Fitri. Terima kasih Bu. Langsung Pak Ardi. Bu Eli ada tambahan? Ataupun Bu Fitri, jadi kalau misalnya seperti masih rencana sih aran penelitian saya tentang product service system, misalnya riset problemnya bagaimana yang konsep sharing best PSS itu yang yang mau ditawarkan ke organisasi gitu ya, atau perusahaan, itu untuk riset problemnya. Kemudian untuk riset questionnya misalnya bagaimana nanti sistem service delivery-nya gitu. Kemudian nanti riset objektifnya mungkin memakai metode apa saja data yang diambil. Jadi semakin lama semakin menyempit, semakin fokus. Ingatan Bu Fitri. Ya, matur nuwun sangat Bu Eli dan Pak Ardi. Oke, saya mau menambahkan sedikit ya. Jadi tadi kan disampaikan oleh Pak Ardi bahwa kita punya sebuah research problem, dan mungkin research problem itu terlalu luas, kemudian kita turunkan menjadi beberapa research question yang kemudian itu doable gitu ya. Itu bisa dilakukan. Nah, ini ada beberapa questions atau ada beberapa checklist untuk kita mengenerate research question dari research problem. Jadi yang pertama kita tanyakan diri kita adalah apakah kita punya cukup pengetahuan di area yang mau kita kerjakan untuk memformulasikan pertanyaan riset itu yang terkait dengan isu yang akan kita angkat atau yang sudah di-highlight di research problem. Itu pertama. Jadi apakah kita sudah punya cukup pengetahuan di research problem kita. Jadi jangan sampai kita punya research problem tapi kita pun belum begitu memahami tentang domain dan konteks dari research problem yang kita highlight, seperti itu. Itu pertama. Jadi pertanyaannya, oke, research problemnya ini. Nah, kita sudah punya pengetahuan belum untuk menyelesaikan research problem ini kira-kira bagaimana gitu. Itu jadi itu itu satu. Kemudian yang kedua, apakah kita tahu mau menggunakan metode apa sih untuk menyelesaikan problem ini? Itu checklist yang kedua. Jadi, ini problemnya. Kemudian kira-kira metode apa ya yang bisa saya gunakan? Jadi nggak harus satu, bisa beberapa metode atau alternative methods yang mungkin untuk diselesaikan, mungkin untuk dilakukan untuk menjawab atau untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian yang ketiga, apakah saya punya kompetensi di metode-metode yang tadi saya list gitu. Kemudian kita lihat lagi apakah resources-nya ada nggak sih di tempat kita untuk menyelesaikan research problem ini gitu. Kemudian apakah ada akses ke research field-nya atau tidak sih. Jadi kalau misalnya tadi Pak Ardi tentang CNC machine atau injection molding machine gitu, kemudian ada akses atau tidak untuk misalnya menghentikan itu. Misalnya seperti itu. Karena kalau di perusahaan, di mesinnya kemudian jalan terus dan tidak boleh dihentikan, maka kita tidak punya akses ke research field yang memungkinkan kita misalnya untuk melakukan manipulasi, sehingga kita memerlukan pendekatan yang lain, seperti itu. Jadi, kemudian pertanyaan checklist selanjutnya adalah, apakah
cukup waktunya jadi untuk menyelesaikan permasalahan ini atau tidak gitu, sehingga ketika permasalahan itu begitu dalam dan waktu yang Anda miliki hanya misalnya 1 tahun ya untuk tesis misalnya, maka kemudian jadi research question nanti akan disesuaikan dengan mungkin tidak menyelesaikan seluruh permasalahan seperti yang tadi Pak Arbi sampaikan, tapi artinya untuk mengenerate research question tadi itu perlu di cross check dengan checklist yang saya baru sampaikan. Kemudian bagaimana kemudian nanti akan saya analisis hasil ini dan sebagainya, sehingga hal-hal itu ketika sudah kita pikirkan terlebih dahulu, maka kita bisa mengenerate research questions yang doable, kemudian nanti research question yang di generate tadi bisa diturunkan jadi research objektif yang betul-betul untuk menjawab pertanyaan research yang kita turunkan dari problem yang ada, sehingga itu yang penting. Sehingga kita pertama ya kita juga perlu tahu apakah kita punya akses ke research field-nya atau tidak. Jadi kalau dalam kasusnya Pak Arbi juga tidak banyak tidak bisa berhenti, maksudnya kayak mesin tidak bisa dihentikan dan sebagainya. Jadi beliau akhirnya perlu memikirkan cara lain ya Pak Arbi ya untuk mengoptimasi itu tanpa menghentikan mesin misalnya seperti itu, sehingga hal-hal yang tadi saya sampaikan 7 checklist ini jadi penting begitu ya. Jadi Pak Arbi ada yang mau ditanggapi? Cukup Bu, terima kasih Bu. Oke ya, terima kasih Mas Rantau dan Pak Arbi, terima kasih Pak Arbi. Oke, sekarang tadi ini kelompok 3, sekarang kelompok 4. Ya, selamat pagi Bu Fitri, Pak Arbi, Bu Elmi, dan teman-teman semua. Saya dari kelompok 4 ingin menanyakan, jadi di research question checklist ini kan ada di mana research question itu apakah dapat diteliti mengingat sumber daya yang tersedia. Nah, misalnya saya ingin meneliti terkait dengan COVID-19, misal apa yang harus diterapkan secara ergonomi oleh suatu restoran atau kafe selama COVID-19 ini supaya customer tetap merasa safe. Nah, namun penelitian yang ada tentang COVID-19 ini kan kasus baru, jadi sumber penelitian yang ada itu termasuk masih sedikit, masih terbatas. Nah, tapi kan sebenarnya semua problem itu pasti awalnya sumbernya itu terbatas juga. Nah, itu bagaimana cara kita menyelesaikan suatu problem dengan sumber yang terbatas. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Talia. Oke, sekarang grup 1, 2, 3, silakan siapa yang akan menjawab terlebih dahulu? Kelompok 3, oke silakan. Ini kompak sekali. Halo. Ya, silakan. Halo, selamat pagi Bu. Saya mau menjawab dari kelompok 3. Mungkin untuk riset yang terbatas seperti COVID-19 ini, kita bisa melihat riset dari penyakit yang sejenis, misalnya seperti SARS atau MERS. Nah, itu kan negara lain seperti Korea itu kan mungkin udah pernah mengalami kejadian itu dan memiliki pengalaman untuk riset tersebut. Nah, mungkin hal itu bisa dijadikan acuan. Oke, good, very good Mbak Gloria, terima kasih. Kemudian ada lagi grup lain yang mau menambahkan? Grup 1, 2? Tidak ada? Saya mencoba dari kelompok 1 Bu menambahkan. Oke, silakan Mas Syakil. Kalau tadi kan dijelaskan bahwasanya pendekatannya dengan penyakit yang semisal itu gitu ya, yang mewabah pada suatu negeri yang terjadi di masa lalu. Kalau saya berdasarkan pendekatan-pendekatan dari keilmuan lain seperti itu Bu. Jadi kalau misalkan misalkan dari ilmu kesehatan gitu ya, tadi kan berkaitan dengan ergonomi. Ya, ilmu kesehatan kan sudah bisa dipastikan bahwasanya kalaupun misalkan berkomunikasi gitu ya, kemudian ada air liurnya ataupun apa yang menyebabkan dia itu tertular gitu kan, jaraknya sekian gitu kan. Nah, dari situ kan bisa kita ambil ya. Biasanya memang kalau berkaitan dengan penyakit seperti ini, ilmu kesehatan memang biasanya terdepan terlebih dahulu untuk mendeteksinya seperti apa. Jadi dari riset-riset mengenai penyakit itu kan bisa diturunkan gitu untuk pakai pendekatan ilmuwan lain. Nah,
dari situ bisa menentukan ergonomisan tempat duduk untuk tempat makan seperti itu, Bu. Oke, very good, Mas Syakim. Ya, terima kasih. Ya, oke. Ya, jadi intinya, Pak Arbi sama Bu Eli mau menambahkan, maksudnya mau menanggapi? Sedikit Bu Fitri, jadi Oke, jawaban silakan, Pak. Mas Syarkim ini bagus sih, jadi Ya. bagaimana ketika tidak ada referensi kemudian mengambil tempat lain. Saya sih cuma mengilustrasikan kalau misalkan itu loh, kalau di TV itu ada acara Master Chef ya teman-teman ya. Itu kemudian Master Chef tahu-tahu juri itu memberikan satu riset problem. Kamu harus bisa bikin masakan yang begini, nah gitu. Nah kita selaku peserta itu enggak punya pengalaman untuk bikin makanan yang semacam yang diminta oleh si juri. Tapi kita punya pengalaman bahwa misalkan kalau makanan ya, kalau bahan A itu rasanya begini, bahan B rasanya begitu, gitu ya. Kemudian bahan C rasanya begini. Kita memang enggak punya enggak punya referensi untuk membuat satu makanan A ini. Tapi bahan-bahan yang tersedia itu punya pengalaman semua di sana. Untuk menjawab yang siapa tadi tadi pertanyaan itu kan Mbak Talia gitu ya. Jadi mungkin kalau membuat referensi COVID memang tidak ada. COVID itu memang baru kali ini muncul. Tapi kita punya ahli pandemi, kita punya ahli ergonomi, kita punya ahli kesehatan, sehingga kita merangkai referensi dari mereka semua. Informasi tentang COVID itu kan sangat baru. Kemudian kita kalau mencari permasalahan, mungkin ya permasalahan yang sedang terjadi sekarang ini aja, yang kalaupun dikaitkan dengan flu Spanyol yang lalu mungkin sudah kondisinya sangat berbeda. Nah, sehingga kita bisa merangkai, itu yang saya garis bawahi adalah merangkai dari berbagai bidang. Orang-orang ergonomi akan melihat kalau misalkan ke satu restoran, kemudian orang itu suruh pakai masker, secara ergonomi bagaimana, kemudian menjaga jarak itu secara ergonomi bagaimana. Orang pandemi juga akan memberikan satu pendapat, jaraknya minimal sekian agar nanti aerosolnya tidak sampai kena orang lain. Orang bisnis juga akan melihat nanti kalau kapasitas restorannya yang datang cuma sedikit, bagaimana keuntungannya. Kita merangkai dari situ. Memang referensi bukan referensi yang COVID saja yang bisa kita menjawab problem itu. Artinya ada sudut pandang lain yang kita kemudian bisa rangkai untuk menjawab permasalahan tersebut. Saya kira sih itu sih Bu Fitri. Oke, very good. Ya, terima kasih Pak Arbi. Terima kasih. Bu Eli, ada yang mau ditanggapi? Kita bisa melihat dari satu artikel yang mengarah ke ergonomi dan ke kesehatan. Kalaupun itu belum mengarah ke COVID, tapi setidaknya menjurus ke arah permasalahan. Artinya menghadapi suatu penyakit yang itu merupakan pandemi, walaupun situasi dan kondisinya berbeda. Selain dari artikel-artikel yang dulu yang mengarah ke situ, yang hampir mirip gitu, kasus pandemi seperti ini, walaupun situasi dan kondisinya berbeda. Selain itu juga kita bisa menggali dari ahli-ahli, ya. Jadi bisa dengan orang yang benar-benar pakar atau expert di bidang tersebut. Nah, selain itu sekarang ini itu sudah walaupun masih sedikit, sudah ada artikel yang membahas tentang COVID-19. Walaupun masih terbatas ya, tapi lumayan lah untuk referensi. Menika mau Bu Putri, matur nuwun. Ya, oke, ya siap. Saya rasa sudah cukup menjawab ya Mbak Talia. Jadi intinya, terima kasih sama-sama Mas, terima kasih Mas Syarkim, Bu Eli dan Pak Arti ya. Jadi intinya adalah sebetulnya ketika kita mau misalnya mendesain tadi ya, problemnya adalah bagaimana kita mendesain tempat makan yang kemudian dia bisa memenuhi standar kesehatan. Maka yang pertama kita harus tahu adalah standar kesehatannya dulu. Jadi kita perlu tahu needs-nya dulu, sebenarnya needs identification. Kita melakukan needs identification terlebih dahulu. Nah, needs identification ini itu mungkin akan berasal dari tidak hanya bidang kita. Needs identification-nya perlu
berasal dari bidang misalnya kesehatan seperti yang Mas Syarkim tadi katakan. Jadi dan Pak Arbi juga katakan, jadi berapa misalnya kemudian jarak minimal, kemudian apakah droplet, aerosol dan sebagainya itu tuh kemudian untuk meminimalkan itu bagaimana dan sebagainya. Ketika kita sudah tahu customer needs identification, kemudian spesifikasi yang yang perlu kita lakukan, kemudian kita memikirkan spesifikasi apa kemudian yang perlu di-generate untuk bisa fulfilling needs tersebut, seperti itu. Sehingga jadi dan itu bisa dilihat dari multi aspek tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Arbi. Jadi menurut saya, tapi yang paling penting adalah needs identification-nya dulu yang bisa penuhi, artinya standarnya itu apa, kemudian needs-nya itu apa yang mau dipenuhi, kemudian itu yang bisa mulai dipikirkan parameter yang akan dimanipulasi, kemudian parameter yang akan didesain seperti itu untuk memenuhi needs yang diperlukan, dan needs itu harus sesuai dengan standar kesehatan. Kalau ini tadi fokusnya adalah COVID-19 seperti itu. Oke. Very good, terima kasih semuanya. Kemudian sekarang kita ke grup 1. Jadi grup 1 memberikan pertanyaan, kemudian yang menjawab adalah grup 2, 3, 4. Ya, silakan. Dari kelompok 1 ingin bertanya, bagaimana menentukan riset problem dari sebuah artikel atau jurnal, seperti apa realnya, terus kemudian misal ada dua hal yang hampir mirip dari suatu jurnal, bagaimana cara menyatukannya agar tidak terjadi rancu? Bisa diulang lagi, Mas? Pertanyaannya pertama adalah bagaimana menentukan riset problem dari sebuah jurnal. Research problem dari sebuah jurnal atau artikel gitu, Bu. Terus, oke. Jadi kita misalnya ada jurnal, kemudian kita membaca jurnal tersebut, terus problemnya di jurnal ini apa sih gitu? ya, terus kemudian misal ada dua opini, dua hal yang mirip dari jurnal tersebut, bagaimana cara kita menyatukan ide agar tidak terjadi rancu begitu? Rancunya contohnya bagaimana ya, Mas? Mungkin maksudnya dalam jurnal itu ada dari sumber ini mengatakan A, cuman terus dari B itu kan mungkin mengatakan B, terus kita kita mau menyimpulkannya itu bagaimana untuk menyatukan begitu, Bu. Oke. Ya, terima kasih Mas Elan. Silakan kelompok 2, 3, 4. Ayo. Kelompok 4, oke. Ya, silakan kelompok 4 coba jawab. Ya, jadi saya mau mencoba menjawab pertanyaan kedua dulu, bagaimana menentukan dari dua jurnal itu, misalnya yang A mengatakan ini, yang B mengatakan ini. Nah, itu mungkin bisa dilihat kebaruannya, tahunnya lebih baru yang mana, karena mungkin yang lebih baru ini sudah mengembangkan dari penelitian yang sebelumnya. Jadi kebenarannya itu mungkin lebih besar kemungkinannya. Nah, terus untuk pertanyaan pertama tadi, bagaimana cara mengetahui research problem dari suatu artikel? Nah, itu mungkin biasanya kalau research problem dari suatu artikel itu sudah dituliskan dari awal kan ya, apa yang akan diteliti dari artikel itu. Atau mungkin pertanyaannya, bagaimana kita menentukan research problem dari studi literatur artikel? Itu saya kurang menangkap pertanyaan yang pertama. Ya, mungkin Mas Elan bisa di-clearkan apakah yang dimaksud adalah bagaimana kita mengenerate research problem dari berbagai artikel yang kita baca, atau bagaimana kita melihat research problem di suatu literatur. Monggo Mas Elan mungkin bisa lebih dari ke ini sih, Bu. Dalam beberapa literatur terus kita mendapatkan ide untuk mendapatkan research problem itu. Oke. Ya, monggo Pak Talia. Oh ya, jadi kalau menentukan suatu research problem dari studi berbagai artikel, itu kita bisa menggabungkan dan mencari celah kira-kira bagian mana yang belum diteliti, atau melihat dari masukan, karena biasanya di suatu artikel itu kan ada limitation. Nah, kita bisa baca dari limitation itu
kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk selanjutnya. Mungkin itu untuk saya. Oke, very good Mbak Thalia. Nice shot. Oke. Monggo Pak Arbi dan Bu Eli. Mungkin Bu Eli dulu ya, kalau ada tanggapan tambahan. Yang pertama yang kita lakukan otomatis membaca dulu ya, kemudian di situ bisa kita lihat dari kalau misalnya kita dibatasi dengan waktu itu, kita bisa membacanya abstrak, introduction, kemudian conclusion. Tapi kalau misalnya memang tidak dibatasi waktu, ya kita bisa membaca semuanya. Dari situ otomatis nanti kita bisa mengidentifikasi permasalahannya. Biasanya di situ muncul yang sekarang ada tuh apa, kemudian si peneliti mempunyai ide atau usulan, ya. Kemudian nanti di tengah-tengah itu akan kelihatan sekali, di introduction itu akan kelihatan sekali permasalahan yang ada. Maten Bu Fitri. Anjay, matur nuwun Bu Eli. Monggo Pak Arbi. Nggih Bu, makasih. Tadi Mbak Thalia sama Mas Ellen ya, jadi Iya. kalau lihat Mbak Thalia ini mungkin sudah lumayan membaca beberapa jurnal, kemudian sudah bisa melihat, oh kayaknya permasalahannya di sini, kayaknya Mbak Thalia gitu. Nah kalau Mas Elan mungkin sudah membaca jurnal lebih banyak lagi kayaknya, sehingga makin bingung ya Mas Elan. Jadi, artinya begini, jadi ini dulu praktisnya misalkan kalau membaca artikel itu permasalahannya itu tersembunyi di bagian mana, itu kalau tips sederhana tapi tidak selalu bisa digunakan. Biasanya paper itu nulis the paper is focused on, nah gitu, the aim of this paper, biasanya itu tersembunyi di sana, tujuan sama problemnya itu di sana biasanya gitu. Tapi jangan kemudian jujuk cari find this paper is jangan itu ya gitu, jangan. Jadi biasanya tersembunyi. Artinya ketika mereka menulis suatu paper itu pasti tidak mungkin mereka menutupi problem formulasi, tidak mungkin. Justru ya problem formulasi itu yang selalu akan mereka tampilkan terus-menerus agar meyakinkan pembaca bahwa mereka itu dengan paper ini, penelitian ini bisa menjawab problem yang sudah ditentukan tersebut. Jadi pasti akan ada di sana. Kalau secara praktis ya di bagian pendahuluan biasanya cerita panjang lebar. Bahkan nanti Mas Ellen sama Mbak Thalia bisa melihat di pendahuluan itu biasanya sekian persen, mungkin bisa sampai 40% referensi itu biasanya ada di pendahuluan, bahkan kadang sampai 50% lebih. Kenapa? Karena dia berusaha melihat si A bilang ini, B bilang gitu, C menemu ini, si D nggak nemu apa-apa. Nah misalnya semacam itu. Nah dari si A, B, C dan D itu saya menyimpulkan nemu ini. Nah biasanya kalimat itu tuh kelihatan pada waktu membaca di bagian pendahuluan, introduction. Nah itu secara praktis. Tapi kalau ketika kemudian ada beberapa banyak paper, kemudian kita mau mengenerate satu problem formulation dari sana. Nah ini memang harus kembali lagi ke tadi saya sempat nyinggung mind map ya, atau mungkin bahasa kerennya state of the art. Jadi mungkin biasanya satu paper itu ada dengan topik yang mirip, dengan topik yang similar, itu biasanya ada satu artikel atau jurnal yang menjadi satu tujuan, dan biasanya tahunnya agak sedikit lebih lama. Nah dia tuh biasanya berangkat dari paper yang agak lama, katakanlah paper di tahun 2010 atau mungkin bahkan di tahun 2005. Dari 2005 kemudian dia menggeser itu sampai ke paper-paper yang lebih baru lagi. Nah Mas Ellen sama Mbak Thalia bisa menelusuri itu, jadi ide yang muncul dari satu artikel itu sebenarnya muncul dari satu paper yang paling lama itu yang mana. Biasanya semacam itu. Artinya kalau misalkan kita bisa ketemu penelusuran itu, biasanya kita nantinya akan bisa menemukan ini kita sedang bekerja di salah satu cabang yang cabangnya mind map yang berbeda dari yang artikel yang sedang kita baca. Jadi memang perlu membaca agak banyak dulu
Dari kalau kita fokus ke satu artikel, kita bisa menelusuri dulu referensi yang ada di sana. Salah satu caranya semacam itu sih. Terima kasih Bu Fitri. Ya, mengatur sangat Pak Arbi, jawabannya sangat komprehensif. Ya, jadi apa namanya? Sebetulnya pertanyaan Mas Ellen itu akan dijawab di pertemuan terakhir, pertemuan kelima. Tapi kalau Mas Ellen dan tim belum, maksudnya tidak sabar untuk menunggu sampai pertemuan kelima, monggo dibuka slide-nya dan dilihat videonya juga. Di situ bagaimana kita kemudian membaca beberapa jurnal. Jadi membaca banyak jurnal. Yang sekarang kan Anda sudah membaca 10 ya, yang master 10, yang PhD 30 jurnal sudah dibaca. Kemudian dari jurnal-jurnal tersebut, kemudian nanti seperti yang tadi Pak Ardi bilang, dibuat mind map atau kita bisa katakan reference tree. Jadi kita buat reference tree dari apa yang sudah kita baca. Jadi misalnya kita baca paper A. Oke, paper A, kita buat keyword dari paper tersebut dulu. Oke, misalnya method or improve method in defining gene, misalnya gene related to smoking misalnya. Oke, method. Oke, tulis saja di sini di paper tersebut atau di summary yang sudah dibuat tadi, tulis keywordnya si paper ini apa? Method gitu. Method, kemudian domainnya apa? Medicine atau gene, tentang gen gitu. Oke, udah klik satu. Jadi 2 keywords. Kemudian nanti di paper di kertas yang lain kan Anda kan membuat 10 summary ya. Jadi di summary yang pertama tulis keywordnya apa. Terus di summary yang kedua tulis keywordnya apa. Summary yang ketiga tulis keywordnya apa. Begitu sudah keyword itu dikumpulkan, kemudian bangunlah tree atau bangunlah reference tree atau bagan dari keyword-keyword tersebut. Nah, contohnya, kita misalnya identifying gene, mengidentifikasi gen misalnya nih ya. Kemudian nanti ada cabang 1. Apa cabang 1 adalah metodenya, method. Jadi misalnya tadi Anda dari 10 itu, kok ada beberapa paper yang tulisannya metode keywordnya. Oke, paper itu dijadikan 1. Kemudian itu ditumpukkan, summary itu dijadikan satu tumpukan, itu membahas tentang method. Kemudian di tree-nya itu method. Oke. Terus nanti ada cabang lain misalnya domain. Yang ini mengidentifikasi gen untuk smoking. Ini mengidentifikasi gen untuk obesity. Ini mengidentifikasi gen untuk misalnya insomnia dan sebagainya gitu ya. Tulis domain. Nah, jadi kemudian Anda kelompokkan tadi, ini bahas tentang method, ini bahas tentang domain gitu kan. Nah, dari reference tree tadi, kemudian nanti kita buat reference matrix. Nah, ini akan dibahas di minggu kelima, tapi akan saya berikan hint-nya dulu ya. Jadi, begitu reference matrix Anda sudah nanti reference matrix itu di atasnya itu labelnya, jadi nama baris dan nama kolomnya, itu kita bisa tuliskan apa? Bisa kita tuliskan cabang-cabang dari reference tree tadi. Jadi misalnya metodenya ada apa aja sih? Misalnya metodenya metode A, metode B, metode C gitu kan, metode D. Tulis saja di situ yang kita temukan dari 10 tadi. Kemudian domainnya A, B, C, D. Nah, nanti kita tulis, kita masukkan atau kita masukkan di dalam matriks tadi siapa yang sudah menutupi area ini, artinya mana penelitian mana yang sudah menutupi area, misalnya untuk metode A di domain B, untuk metode B di domain C misalnya, untuk metode B di domain B misalnya. Jadi oke, nanti akan ada blank spot atau blank spot itu yang menunjukkan bahwa untuk domain ini itu belum ada yang meneliti misalnya, dengan misalnya untuk mengimprove metodenya juga, atau untuk metode yang ini di domain yang sama misalnya belum pernah digunakan misalnya, seperti itu. Jadi kita bisa spotting blank spotnya itu, kita bisa melihat blank spotnya di mana setelah kita memetakan itu tadi, seperti itu. Jadi dan itu bisa menjadi research gap kita, bisa menjadi problem yang akan kita target ke depan. Sehingga memang idealnya adalah kita tuh melakukan literatur review dulu, baru kita melakukan problem formulation. Atau kita menentukan topik,
literatur review, baru kita memformulate problemnya dan research question-nya, karena kita ingin tahu sebetulnya state of the art-nya atau penelitian terdahulu itu sudah sampai mana, seperti itu. Jadi cuman ini saya mengikuti untuk urut-urutannya saya mengikuti silabus ya. Jadi saya belum mengubah silabus karena belum berubah kurikulumnya, nanti akan saya ubah setelah kurikulumnya diubah seperti itu. Jadi idealnya seperti itu. Sehingga di sini Anda sudah membaca 10, kemudian dari situ harapannya Anda sudah memahami kira-kira di area ini sudah seberapa sih atau sudah sampai mana sih research yang dilaksanakan, kemudian Anda mendapat ide untuk research topik Anda dan juga problem formulation-nya, seperti itu. Oke. Bu, maaf, ya? boleh nanya nggak? Boleh. Menanggapi tadi yang penjelasan Bu Fitri, kalau saya sharing sama beberapa teman-teman saya gitu ya Bu, itu tuh kadang-kadang dari literatur review itu sebenarnya kita tuh kadang-kadang terjebak bukan mencari masalahnya, tapi justru malah bulet di solusinya gitu loh. Nah, kadang-kadang tuh yang terjadi seperti itu. Nah, sebenarnya gimana sih caranya biar kita tuh kayak back on track-nya untuk define problem itu seperti apa? Karena kadang-kadang yang dilakukan saat literatur review itu malah terdistraksi sama solusinya gitu loh. Biasanya sih yang terjadi gitu. Oke. Ya, matur nuwun Mbak Ica. Jadi tujuan kita membaca paper, maksudnya tujuan kita membaca paper itu, saya lupa deh, ini kayaknya belum saya sampaikan ya. Mungkin ada di materi pertemuan kelima. Jadi tujuan kita membaca paper itu tuh tidak hanya menemukan problem saja sebetulnya. Jadi di dalam previous literature itu tuh kita bisa mendapatkan banyak hal. Jadi kita bisa membedakan apa yang sudah dilakukan dari apa yang perlu dilakukan. Jadi distinguish what has been done dan juga from what needs to be done. Itu satu. Itu yang kita lihat dari previous literature. Kemudian dari previous literature itu kita mendiscover important variables relevant to the problem atau to the topic. Jadi kadang-kadang kita belum tahu, kita mau bahas tentang misalnya neural network, tapi kita belum tahu sebenarnya variabel-variabelnya apa saja, kemudian modelnya ada apa saja, ada LeNet, ada ResNet, dan sebagainya gitu. Sehingga kita mendiscover important variables juga dari previous literature gitu. Kemudian dari previous literature itu kita juga mensynthesize dan kita mendapatkan new perspektif juga gitu. Kemudian dari previous literature itu juga kita mengidentifikasi hubungan antara ide-ide dengan praktiknya. Artinya gini, kalau problemnya seperti ini, bagaimana previous literature atau previous study itu put on practice atau menyelesaikan permasalahannya gitu. Jadi ide dan praktis bagaimana sih kemudian dimanifestasi seperti itu. Kemudian itu juga bisa meng-establish konteks dari topik atau problem kita. Kita kira-kira konteksnya seperti apa ya, lihat dari previous literature. Kemudian juga menrasionalisasi problem yang kita raise itu tuh signifikan atau tidak sih, itu juga dari literature review gitu. Kemudian di literature itu kita juga mencari subject vocabulary. Jadi kadang-kadang misalnya kita bahas tentang situation awareness gitu. Apa nih situation awareness? Apa sih definisi operasionalnya? Nah, maka definisi operasionalnya kita cari dari prior literature juga. Menurut ini definisi operasional dari situation awareness adalah ini. Dibagi. Kemudian juga prior literature itu penting untuk kita memahami struktur dari subjek atau struktur dari topik yang kita mau dalami. Jadi misalnya, situation awareness ada structure-nya, itu dibagi jadi 3. Jadi dari perception, comprehension, sama prediction. Oke, saya tahu struktur 3 itu dari prior literature. Kemudian di prior literature itu kita merelate bagaimana ide dan teorinya, ide atau teori itu kemudian diterapkan. Kemudian dari literatur itu juga kita mengidentifikasi metode yang bisa kita gunakan, yang mungkin bisa kita gunakan, dan juga research techniques yang mungkin bisa kita gunakan. Jadi research design-nya seperti apa, apakah true, apakah quasi, ataukah pre. Kemudian
dan dari situ juga kita bisa meletakkan research kita di jalurnya. Itu artinya kita memastikan bahwa riset kita itu adalah provide state of the art development. Artinya intinya adalah dari literature review itu banyak sekali yang bisa kita dapetin gitu. Jadi dan misalnya ada yang kemudian mau fokus pada solusi ketika baca paper nggak masalah gitu, atau fokus pada metode ketika baca paper itu nggak masalah gitu. Tapi dan juga problem itu tuh tidak harus semata-mata permasalahan. Jadi research itu dilakukan juga kemarin kita sudah bahas ada beberapa alasan. Jadi alasan research itu dilakukan pertama karena belum ada solusi atas sebuah permasalahan. Kemudian research itu dilakukan yang kedua karena belum ada metode yang lebih baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian karena yang ketiga kita melakukan riset karena kita perlu melakukan repeated, kita perlu mengulangi riset tersebut untuk memastikan bahwa itu atau findings tersebut bisa diterapkan misalnya di domain yang lain atau di tempat kita, atau kita memerlukan systematic research atau repeated research untuk memastikan validitas dari prior research. Jadi sebelum findingsnya kita mau absorb misalnya, kita coba lakukan lagi di risetnya, sesuai nggak sih outputnya dengan apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi repeated research itu juga perlu gitu, kadang-kadang diperlukan gitu, sehingga alasan kita ngelakuin research itu bukan hanya karena ada problem, tapi karena kita juga pengen punya better problem solving method, dan itu akhirnya kita lihatnya jadi metode itu nggak masalah. Jadi tergantung sebenarnya tujuan kita tuh melakukan research mau apa. Begitu Mbak Ica. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Oke, Pak Arbi sama Bu Eli ada tambahan? Enggak Bu, cukup Bu. Yes, siap. Oke, ini waktunya sudah habis, sudah jam 8.15. Sepertinya ini lebih menarik seperti ini ya. Kuliahnya. Jadi artinya kita belajar bersama dan sharing bersama. Ini menarik. Mungkin minggu depan saya akan melakukan hal ini lagi, tapi mungkin kelompoknya akan saya ganti. Jadi mohon disiapkan ya. Jadi nilai ini akan saya nilai dari Pak Arbi, saya dan Bu Eli akan saya gunakan untuk nilai akhir juga. Jadi akan saya tambahkan di nilai akhir gitu. Kemudian untuk menutup pertemuan ini, saya mau tanya dulu. Ini yang bisa jawab, ini akan saya berikan Mas Fahrudin, tolong berikan saya nomor handphonenya ya, tolong di email, saya akan sampaikan, saya sampai lupa kemarin. Saya akan berikan hadiah pulsa juga senilai Rp25.000. Sebutkan dan jelaskan singkat secara singkat 3 kriteria dari research question yang baik. Oke, siapa yang bisa? Silahkan dituliskan atau langsung jawab boleh. 3 kriteria dari research question yang baik. Jadi research question yang baik itu yang seperti apa sih? 3 kriteria. Monggo, siapapun boleh ikut. Menjawab Bu. Silakan Mas Syarkim. 1. Oke, research question yang baik itu mungkin aspeknya yang masuk itu diantaranya ada clear, terus kemudian fokus dan juga kompleks gitu. Jadi clear itu gimana Mas? Mungkin nanti bisa diluruskan berkaitan dengan untuk clear itu jadi dari pertanyaan yang nantinya dibuat itu jadi memang mencakup nanti yang ingin dilakukan seorang researcher kayak gitu. Dan semua aspeknya itu masuk dari pertanyaan-pertanyaan yang dibuat seperti itu. Kemudian fokus itu ya sesuai dengan ada indikator-indikator dan juga ada berkaitan dengan hal apa yang ingin dicapai tadi, memang benar-benar harus dari seorang misalkan responden dan sebagainya, ketika misalkan nanti mengambil data itu paham gitu ataupun dari seorang pembaca itu juga akan paham gitu mengenai pertanyaan. Kemudian kompleks itu ya mencakup segala
segala gagasan ataupun mengenai problem riset yang ingin diturunkan menjadi riset question. Mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, good. Ya, very good, Mas Syarkim. Jadi, research question yang baik itu yang clear. Artinya apa? Anda sebagai researcher itu juga tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi, jangan sampai research question-nya itu tidak clear bahkan bagi researchernya. Jadi, perlu clear, oke, research question saya ini, kemudian saya sudah tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Karena itu sudah jelas bagi saya. Jadi, research question yang clear itu, yang jelas itu akan dapat dijawab dengan penelitian Anda. Jadi Anda tidak mencari-cari lagi bagaimana cara menjawab penelitian ini. Artinya Anda sudah tahu bagaimana caranya, kemudian Anda sudah tahu bagaimana prosedurnya dan sebagainya. Kemudian yang kedua, research question itu perlu fokus. Seperti yang tadi Mas Rantau tanyakan. Jadi harus fokus. Jadi jangan sampai Anda tanya tentang sesuatu yang sangat broad. Jadi bagaimana mengatasi COVID. Itu nggak bakal selesai risetnya kalau pertanyaan risetnya cuma bagaimana mengatasi COVID. Jadi itu betul-betul harus difokuskan bagaimana cara mengatasi COVID untuk konteks misalnya restoran, jadi penyediaan atau pelayanan restoran dari sisi ergonomika misalnya. Oke, itu jadi fokus gitu. Jadi itu bisa diselesaikan gitu ya. Kemudian yang ketiga, apakah research question itu kompleks atau tidak. Jadi kalau misalnya Anda bertanya tentang sesuatu bagaimana sih cara mengelola patah hati gitu. Itu Anda Google aja di internet cara mengelola patah hati atau bagaimana cara move on gitu. Itu banyak. Jadi itu bukan research question yang bagus karena nggak perlu ada riset di situ karena itu nggak terlalu, ya walaupun hati manusia itu kompleks ya, nggak penting. Jadi walaupun hati manusia itu kompleks tapi ya tetap aja itu bukan sesuatu yang orang lain peduli tentangnya, dan itu juga Anda bisa googling, kemudian itu akan keluar hasilnya gitu. Jadi kalau misalnya Anda punya research question, coba aja di Google, di googling atau di browsing research question Anda, kalau udah ada jawabannya di Google, itu berarti bukan research question yang cukup kompleks untuk dilakukan, begitu. Itu 3 hal penting, research question itu jelas, fokus, dan kompleks. Nanti kalau Anda generate, dilihat gitu ya, itu. Oke, itu penutup dari saya. Kemudian ini ada yang terakhir. Ini coba saya sebentar ya. Yuk kita jawab ini, nomor 1. Nomor yang A, itu bagus atau... Oke, baik. Sebentar. Ya, nomor 1 ini, nomor yang A, apakah itu bagus atau tidak? Kalau tidak bagus, kenapa? Silakan, ada yang mau menjawab? Kalau nggak ada, mungkin saya tunjuk aja. Mbak Sela, saya belum dengar suaranya. Yang A itu apakah bagus atau tidak? Kemudian kenapa? Mbak Sela. Baik Bu, saya mau mencoba menjawab. Kalau menurut saya ini kurang karena seperti yang dijelaskan Ibu di PowerPoint yang udah Ibu upload itu, penelitian itu kan harus kompleks gitu kan Bu. Jadi kalau misalkan jawabannya bisa ditemukan di internet seperti itu, maka itu kurang bisa dijadikan sebagai research question gitu. Oke, very good. Jadi yang A itu dia kurang baik karena dia kurang kompleks. Oke, very good. Terima kasih Mbak Sela. Kemudian yang saya belum dengar lagi suaranya adalah Mas Rama Eka, yang B. Itu bagus apa enggak? Kalau bagus kenapa? Kalau tidak kenapa? Mas Rama Eka. Mas Rama Eka Yilpando, apakah di sini? Mas Rama Eka, oke. Kemudian
Ini Mas Ramaika minggu lalu saya panggil juga nggak ada ya. Mas Rian Yunanto. Halo, ya Bu, masuk. Ya. Yang Kalau D bagus atau tidak, kenapa? sebentar ya Bu ya, saya lihat. Oke. Kalau menurut saya mungkin masih kurang bagus karena ini kan masih what is the importance of genetic research in our life. Nah, itu kenapa? Maaf Bu, maaf, enggak. Itu apa namanya, malah lebih bagus, maaf menurut saya malah bagus karena sudah terfokus, yaitu ininya itu di bagian apa, itu di bagian genetik yang kita mau cari. Tapi sebenarnya genetik yang seperti apa sih, itu masih belum dijelaskan ya. Terus untuk clear-nya, jadi ya bisa dibilang kurang clear nih, kurang clear karena itu yang saya paparkan itu importance-nya itu, maksudnya important itu gimana gitu, maksudnya apakah cuma pentingnya saja atau ada manfaatnya atau gimana, dan dia tidak menanyakan seperti itu. Terus ya seperti tadi juga Sheila tanyakan, itu sepertinya masih bisa dicari, masih ada banyak jawaban yang bisa kita dapatkan melalui internet, seperti itu sih dari saya. Oke, matur nuwun Mas Rian. Ini maksudnya very good answer, bagus ya jawabannya. Cuman kita tidak perlu satu-satu, misalnya dari fokusnya gimana, dari ini nggak tidak perlu sampai seperti itu. Artinya, tapi jawabannya sudah oke. Jadi di sini ketika ada pertanyaan what is the importance of genetic research in our lives, itu tuh pertanyaan yang sangat broad. Artinya what kind of gene yang kita explore, kemudian our lives itu dalam bentuk apa, itu jadi ini betul-betul masih sangat-sangat broad, jadi ini tidak fokus, sehingga ini kalau mau menyelesaikan riset ini Anda tidak akan pernah selesai sampai seumur hidup karena begitu banyaknya yang perlu diselesaikan gitu ya. Jadi ini contoh research question yang tidak fokus gitu, jadi ini don't do this. Kemudian yang C siapa ya? Mas Hafizon Ramadan. Iya Bu. Ya silakan yang C. Gimana menurut Mas Hafizon? Yang C untuk masalah job, menurut saya itu pertanyaannya udah mulai terfokus tuh seperti yang dijelaskan tadi. Kan ada lebih clear, lebih fokus gitu. Dan juga lebih kompleks. Dari pertanyaan ini cukup kompleks untuk dijadikan satu research question, karena ini pertanyaannya juga tidak umum gitu, dan juga perlu dilakukan penelitian gitu. Oke. Alright, ya, good. Terima kasih Mas Hafizon. Ya, yang C ini sudah baik, artinya the best among the three, jadi lebih baik, paling baik di antara tiga ini, karena di sini sudah fokus, artinya kita melihat bahwa gene yang dimaksud adalah obesity gene, jadi gen yang terkait tentang obesitas. Kemudian yang dilihat dari aspek apa? Aspek medikal dan sosial, sehingga bagaimana kemudian dengan mengetahui gen tersebut atau dengan melakukan manipulasi terhadap gen tersebut, bagaimana kita bisa men-treat obese persons seperti itu dari sisi medikal dan sosial. Jadi ini sudah paling baik di antara tiga ini, seperti itu ya. Sehingga tugas Anda minggu depan adalah dari paper yang Anda sudah baca minggu lalu, kemudian dari topik yang diberikan oleh pembimbing Anda ataupun topik yang Anda inginkan, jadi tergantung pembicaraannya dengan DPA-nya, DPT, dosen pembimbing tesisnya bagaimana, kemudian mulai exploring dan mulai formulate your research question. Jadi buat dan ini nanti akan kita refine di minggu kelima ya. Jadi ini adalah saya katakan draft ya, draft dari research question. Jadi nanti buat seperti ini. Jadi dari research problem Anda dulu apa, kemudian dari research problem Anda turunkan jadi research question, terus turunkan jadi research objective.
Jadi buat seperti ini ya, buat seperti ini maksudnya 3 kolom, research problem, research question, research objective. Buat seperti ini berdasarkan yang sudah diberikan oleh pembimbing, misalnya ada pembimbing yang memberikan topik, kalau pembimbingnya tidak memberikan topik yang Anda suka apa, kemudian yang Anda sudah baca kemarin dari 10 paper itu juga dipertimbangkan untuk mengembangkan research problem, kemudian ke research question-nya, kemudian research objective. Saya katakan ini draft, nanti kita akan refine kembali di minggu kelima setelah Anda membaca lebih banyak lagi literatur, seperti itu. Oke? Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, mungkin kita akhiri sampai di sini. Kemudian tolong Mas Syarkim dan Mas Fahrudin memberikan nomor handphone ke saya di alamat email saya ya, fitri.rapsilawati@ugm.ac.id. Akan saya kirim segera. Terima kasih banyak atas perhatiannya, Bapak Ibu semuanya, dan Mas-Mas dan Mbak-Mbak semuanya. Kita akan bertemu kembali di pekan mendatang ya, hari Selasa jam 7. Jangan lupa tugasnya mulai dikerjakan dan mulai dipikirkan. Oke, demikian. Semoga kita semua sehat selalu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Bu Fitri.